Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mas Susu berharap kalian dalam keadaan sehat dan di kondisi yang terbaik. Hari ini kita sedang berada di dealer Toyota Auto 2000 Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 19. Buat kalian yang cari mobil Toyota, di sini lengkap. Jadi langsung aja kunjungi dealernya di sini. Oke, sekarang kita akan eksplorasi mobil ini. Ini adalah mobil Toyota All New Avanza tahun 2021. Yang mana ini berubah total, baik itu dari segi dimensi, dari segi desain dan fitur-fiturnya, dan juga penggeraknya juga berbeda ya. Kalau sebelumnya kan dia menggunakan rear wheel drive atau penggerak roda belakang, sekarang dia menggunakan front wheel drive dengan penggerak roda depan. Tampak depan aja dia udah keren banget. Apa saja fitur yang ada di mobil ini? Simak videonya lebih lengkap. Selamat menonton. Kola Yusuf. Support channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya, untuk lampunya seperti ini. Lampunya udah LED ya. Dan ini untuk lampu utama. Terus ini untuk fog lampnya, dan ini untuk lampu hazard. Ya, ini dia ketika lampunya itu sedang menyala seperti ini ya. Lampu utama yang menyala bagian sisi luar, sedangkan untuk lampu jauhnya bagian sisi dalam. Terus di sini terdapat lampu sen, dan ini semua sudah 1, 2, 3, 4. Ini semuanya udah LED. Yang belum LED adalah bagian dari fog lampnya ini. Nah, ini belum LED. Cuman fog lamp tidak LED ini masih bagus. Kenapa? Karena untuk visibilitasnya ketika dia di kabut atau hujan itu lebih baik, dia bisa menembus dengan baik. Di sini terdapat cover dari fog lampnya modelnya seperti ini. Terus untuk grill depan, ini modelnya kayak gini ya. Grillnya model terbaru dan ini besar sekali dengan motif warna hitam, dan ini lubang-lubangnya berbeda sekali dengan Avanza sebelumnya. Yang mana Avanza sebelumnya itu lubangnya sangat banyak dan banyak sekali benda-benda bisa masuk ke situ. Kalau yang ini lebih rapat. Jadi lubang-lubangnya itu cuman sedikit di bagian sini dan bagian sini, yang mana itu adalah bagian dari radiatornya. Nih, kalian bisa lihat lebih dekat. Nah, ini pun juga tidak terlalu banyak ya, hanya 2 baris seperti ini. Terus bagian sini juga tertutup, di sininya yang terbuka sedikit. Sini juga. Oke, di sini ada tempat plat dan ada logo Toyota. Kalau kita lihat ini nih, menarik banget kan? Dari lampu di sini ada chrome, ditarik tembus ke sini, tetapi chrome-nya itu sipit, berbeda dengan Avanza sebelumnya yang chrome-nya gede banget. Oke, terus di bagian dalam sininya ini pakai black glossy, jadi kesannya tuh lebih mewah. Nih, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Oke, kita cek mesinnya. Iya, untuk mengaitkannya itu berada di sini ya, yang warna biru ini. Oke. Nah, seperti itu. Iya, kaitkan di sini. Nah, ini bagian dari mesinnya. Wow. Ini udah berbeda posisi mesinnya. Itu arahnya tidak seperti yang sebelumnya karena ini udah menggunakan penggerak roda depan. Oke, kita bahas ya. Tipe mesinnya 2 NRVE, 4 silinder inline, 16 valve, DOHC, dual VVT-i. Isi silindernya 1496 dengan daya maksimum 106 PS per 6000 rpm. Torsi maksimum yang dihasilkan 14 kgm per 4200 rpm. Sudah sistem injeksi dengan tangki bahan bakarnya itu kapasitasnya 43 liter. Oke, kita shoot lebih dekat. Ini bagian dari mesinnya, 4 silinder. Ini buat ngisi oli mesin. Kemudian ini buat ngecek oli mesin. Ya, seperti ini gampang ya. Jadi tinggal ditarik tanpa harus diputar-putar. Ini buat ngisi air wiper. Ini untuk ngisi minyak rem. Di situ ada booster rem. Terus bagian dalamnya itu udah dikasih peredam. Bagus ya. Kemudian ini buat intake udaranya. Nih. Jadi udara ke mesin. Terus di sini ada baterainya, akinya. Nah, ini untuk relay, fuse dan sebagainya. Mobil ini udah CVT ya. Oke. Terus bagian situnya itu untuk rem, sistem pengereman ABS-nya.
Nah, yang di sini itu berubah ya, dari segi sininya berubah. Terus bagusnya di sini dilapis dengan plastik, jadi kotoran dari bawah itu nggak naik ke mesin. Cuman kalau bagian sininya memang tembus ke bawah seperti itu. Nih, di sini ada kipas. Nih, kipasnya pun ini sudah elektrik ya modelnya. Jadi dia mengatur kecepatan itu di sistem secara komputerisasi. Terus di sini untuk ngisi coolant-nya. Oke. Untuk ngisi freon AC dari sini ya. Iya, di sini juga dikasih karet biar kotoran dari atas nggak masuk, dan sudah dikasih peredam. Bagian kap mesinnya modelnya seperti ini. Nah, ini ada tarikan garisnya juga, cakep. Terus wipernya modelnya seperti ini. Nih, kaca depannya juga besar. Karena ini varian 1,5G CVT, bukan yang TSS, jadi nggak ada kamera di sininya ya. Oke, buat yang digunakan buat mengindra. Atapnya modelnya kayak gini. Terus di sini ada emblem mesin dual VVTi. Ya, ini adalah rodanya, roda depan. Sistem pengeremannya di sini sudah menggunakan cakram dilengkapi dengan ABS dan sudah memiliki fitur Hill Start Assist. Jadi kalian yang ragu-ragu ketika ditanjakan berhenti tiba-tiba atau mengantri di tanjakan, nggak perlu khawatir, mobil ini nggak bakalan mundur dan bikin kalian panik seperti itu. Peleknya modelnya seperti ini, motifnya keren ya, nih kayak gini. Terus bannya menggunakan GT radial Campiro Eco dengan ukuran 195/60 R16 89H. Jadi peleknya ring 16. Dalamnya kayak gini, udah dikasih penutup plastik bagus, cover ya. Ini pakai MacPherson strut untuk shock depannya. Ini pakai MacPherson strut untuk suspensi depannya. Terus bagian sininya ini udah dikasih anti karat, bagus. Bagian bawahnya sini polosan aja kayak gitu. Oke, spionnya modelnya seperti ini. Spionnya yang terbaru sekarang, dia nempelnya di bagian dari pintu, dan ini sudah auto folding. Masa sih? Beneran. Dan sudah smart entry juga, kita lihat ya. Tuh, auto folding, dia ngelipat sendiri ketika mobil ini dikunci, dan itu bisa diakses dari sisi penumpang juga maupun dari sisi driver atau pengemudi. Bagian spionnya di sini terdapat lampu sen, dan spionnya udah bisa diatur secara elektrik. Di sini mendapatkan talang air, bagus ya. Dan kaca filmnya di sini warna hitam. Di sini udah dikasih stiker blackout warna hitam supaya kalau kita lihat dari samping, wow, cakep. Jadi kesannya kacanya tuh menyatu dari depan ke belakang, terasa lebih panjang aja kacanya seperti itu. Oke, masuk ke depan. Di sisi penumpang depan, ini pintunya cukup berat. Kemudian di sini materialnya dari plastik dengan motif kulit jeruk. Terus di sini ada warna coklat dengan motif seperti ini. Nih, handle pintunya chrome. Terus di sini untuk pegangannya, nah ada armrest yang dari plastik dengan motif seperti ini. Terus sudah power window. Sini ada silver garnish, ada 2 buah bottle holder, dan sini side door pocket. Terus ada speaker. Oke. Kursinya sendiri modelnya seperti ini, motifnya kayak gini, headrestnya besar. Terus bagian sininya ini bagus buat menopang tubuh. Oke, kemudian di sini nanti akan mendapatkan ini emergency kit. Jadi ada kotak P3K segitiga pengaman. Terus juga mendapatkan masker. Kemudian mendapatkan tempat plat, dan di bawah sini terdapat ini. Nih, apar. Oke, ini baiknya sih ditaruh di dalam sini aja ya. Nah, ditaruh di laci dashboard. Ini juga mendapatkan buku panduan dan sebagainya. Terus di sini ada tempat buat naruh handphone mungkin. Dan di sini ada cup holder yang modelnya tarik ya, berbeda dengan yang ada di Veloz. Kisi AC-nya kayak gini, ada silver garnish, dan ada SRS airbag di bagian sini. Oke, kalau misalnya duduk seperti ini nih. Duduk sebagai penumpang depan. Nah, kursinya ini menopang tubuh dengan baik. Memang rasanya mungkin karena Mas Yusuf agak berat badannya berlebih dikit. Jadi kalau duduk tuh kayak gini,
kursinya kayak kurang besar gitu. Cuman nyaman kok ini. Ini bisa di sliding, kemudian bisa di reclining, rebahin, dan ini bisa dibikin dalam mode sofa. Terus untuk bagian kanan dan kiri ini udah menopang dengan bagus dan tidak lemah, atau dia tuh kuat ya, jadi tidak mudah tergeser ke kanan kiri. Untuk headrestnya sendiri ini bisa diatur ketinggiannya, tapi tanpa diatur pun ini sudah pas dengan kepala. Penglihatan ke depan jelas. Di sini terdapat sun visor yang ada cerminnya kayak gini. Kemudian di sini terdapat hand grip yang modelnya retract. Oke. Sekarang kita masuk ke baris kedua. Ya, untuk masuk ke baris kedua gampang banget. Nah, pintunya juga bukaannya lebar ya. Jadi ketika kita mau masuk itu nggak sempit kayak gitu. Jadi gampang. Masuknya juga mudah seperti ini. Ya, di bagian pintu baris kedua ini berbeda dengan yang di depan. Ayo lebih dekat. Di bagian sini ini warnanya hitam ya. Kalau di depan tadi kan warnanya coklat, pakai door handle chrome. Terus di sini modelnya sama aja. Dan yang bagus di sini adalah adanya cup holder. Jadi kita bisa naruh gelas di sini lebih dekat, atau botol minum yang kecil. Terus di bawah sini ada satu buah botol holder dan door pocket. Ada speaker juga. Nah, duduk di baris kedua seperti ini. Nah, ini bisa di reclining, bisa di sliding, bisa mundur banget seperti ini, dan bisa maju banget seperti ini. Oke. Nah, Avanza maupun Veloz itu tidak dikasih beda jauh ya. Ya, di sini dia mendapatkan ini ya. Ini bisa digunakan sebagai armrest, dan tapi di sini tidak ada cup holdernya. Terus untuk headrestnya itu sudah menyatu dengan yang bagian sini. Jadi dia tidak rebutan lubang lagi antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena pengaturan kursinya di sini adalah 40%, 60%, dan sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Kalau motif kursinya sendiri seperti ini nggak lembut banget, tetapi masih nyaman ya. Terus di sini motifnya seperti ini supaya nggak mudah kegeser seperti itu. Oke, terus kalau kita lihat ke bagian dari plafon mobil ini, yaitu kisi AC. Nah, AC-nya modelnya seperti ini. Nih, arahnya diarahkan dari sini, terus kanan kirinya diarahkan dari sini. Kemudian pengaturan AC-nya berada di tengah sini. Ya, ini kisi AC-nya. Di sini terdapat hand grip, modelnya retract. Terus di sini terdapat lampu. Nah, kalau di Veloz lampunya pakai LED. Kalau yang ini lampunya nyalanya warna kuning. Ya, di bagian sini juga dikasih charger ya. Nih, USB Type A dengan 2,1 ampere. Terus di sini ada penyimpanan kecil. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiga. Terus kita lipat kursinya. Ini one touch holding atau one touch tumble ya, gampang. Masuknya juga gampang banget. Nah, karena dimensi mobil Avanza ini berubah, dia lebih bertambah panjang dari sebelumnya. Jadi untuk duduk di kursi baris ketiga itu masih lega ya, lebih lega dari sebelumnya, lebih nyaman seperti itu. Kemudian karena di bagian tengah sini juga tidak ada gundukannya lagi, jadi di situ duduknya lebih nyaman. Baris ketiga ini juga dilengkapi dengan headrest seperti ini. Nih, walaupun headrestnya tipis, tetapi ini untuk menopang kepala sudah lebih baik daripada nggak ada. Kemudian ini bisa direbahkan, jadi benar-benar terasa lebih rileks seperti itu. Cuman ya namanya duduk di kursi baris ketiga itu tidak senyaman yang duduk di kursi baris kedua seperti itu. Salah satunya adalah penglihatan keluar dari kaca yang ada di samping sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ini lebih kecil seperti di pesawat. Terus yang bagus di sini terdapat power outlet 12 volt 120 watt
Di sini ada side pocket, mungkin ketika kita ngecas handphone bisa handphonenya ditaruh di sini. Di sini terdapat nih cup holder, dan ini muat untuk 2 buah gelas, atau 1 gelas satunya buat naruh makanan seperti itu. Dan berfungsi juga di sini sebagai armrest. Dan ini rasanya nyaman loh, nih. Nyaman, bagus. Untuk ruang kepala di sini masih nyaman, nggak terlalu deket banget dan nggak terlalu pengap lah seperti itu. Cuman yang bagian sini aja nih agak menonjol ya. Ini adalah untuk seat belt yang duduk di baris tengah. Oke, terus mobil ini itu bisa dibikin menjadi sofa mode. Sofa mode itu bisa di baris kedua ke baris ketiga, atau baris pertama ke baris kedua. Kalau kita buat baris kedua ke baris ketiga, kita modif seperti ini ya. Tara, jadilah sofa mode pada baris kedua dan ketiga. Oke, saya coba masuk ya. Nah, kalau masuk itu kita bisa lebih bebas nih. Oh iya, padahal di sini adalah bukan untuk diduduki ya sebiasanya. Cuman mungkin ini udah didesain yang model terbaru bisa diduduki dan lebih aman. Karena ini walaupun bagian sini ini mirip dengan di sini, kayak lebih kokoh seperti itu. Nah, kalau duduk dengan mode sofa mode, wah, ini relax banget nih, nyaman banget kan. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadikan mobil ini buat camping mungkin, atau buat tidur di mobil ketika malam hari, ketika perjalanan jauh terus sampai di hutan, nggak ada hotel, nggak ada penginapan, mobil ini bisa dijadikan untuk tidur seperti itu. Cuman kalau tidur di posisi di sini itu agak kurang proper ya menurut Mas Yusuf. Kenapa? Karena di bagian sininya ini memang rata, tapi bagian sininya jadi nggak berguna dong ya. Kecuali kayak gini. Oh, kayak gini juga kurang pas. Nah, tidurnya tuh kayak kurang pas gitu loh. Kecuali tidurnya kayak gini. Cuman panjang tubuhnya lagi yang jadi masalah seperti itu kan. Gimana. Jadi kalau misalnya mau nyaman tidur itu sebenarnya adalah kursi baris pertama digabung ke kursi baris kedua. Itu duduknya lebih nyaman atau tidurnya lebih nyaman seperti itu. Mantap. Oke, tempat pengisian BBM berada di sebelah kiri. Kemudian ini adalah roda belakang. Roda belakang pada mobil Avanza dia pengeremannya menggunakan modelnya drum ya, atau pakai rem tromol seperti itu. Dalamnya juga udah dikasih anti karat. Terus ke sisi bagian belakang. Nah, berbeda dengan Veloz. Kalau Veloz di sini dikasih chrome sepanjangan dari depan sampai ke sini ya. Kalau yang Avanza tipe 15G CVT ini dia tidak dikasih chrome, tapi warna hitam seperti itu. Di sini juga ada nih covernya warna hitam. Bagian atasnya di sini terdapat shark fin antena. Oke, kemudian ini adalah lampu belakangnya nih. Nah, lampu belakangnya juga berbeda dengan yang Veloz. Kalau yang Veloz dia memanjang tersambung, kalau yang ini tidak. Sekarang kita nyalakan aja lampunya. Ketika menyala, lampunya modelnya seperti ini. Nih, ini adalah lampu malamnya. Dan lampu stop lampnya semuanya udah pakai LED, termasuk untuk lampu sen dan juga lampu mundur semuanya udah pakai LED. Di Avanza ini udah memiliki wiper belakang, tetapi belum memiliki defogger. Washernya berada di atas. Terus di bagian sini ada logo Toyota. Terus untuk lampu platnya di sini nyalanya warna kuning ya. Terus ini ada emblemnya Avanza dengan model terbaru. Ada logo 50 tahun Toyota, anniversary dan 1,5 tipe G. Terus di sini reflektornya modelnya seperti ini. Ini lebih bagus ya. Lebih cocok kayak pas banget gitu.
Di atasnya sipit, reflektornya juga sipit dan posisinya itu horizontal seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk yang agak menonjol adalah bagian dari ininya saja. Tapi tidak terlalu terlihat karena ini dibikin sama dengan cat dari bodi mobil ini. Terus ke bagian bawah kolongnya seperti ini. Nah, ground clearance-nya 205 mm. Bagian dalamnya kayak gini ya. Nih, bagian bawah. Dan ini peleknya udah full size sama persis, jadi nggak ada perbedaan. Kemudian untuk knalpotnya kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mobil ini. Karena mobil ini udah smart entry, jadi kita nggak perlu lagi mencet di kunci mobil ini. Kita bisa langsung sentuh di bagian pintunya, tapi tetap masih bisa kok pakai kunci mobil ini. Dan kuncinya modelnya seperti ini buat lock dan ini buat unlock. Oke. Ya, ke bagian sini di sisi pintu driver atau pengemudi, di sini ada banyak tombol untuk mengatur kaca jendelanya. Nah, di sini bagian drivernya udah auto, yang lainnya sudah power window dan ini buat kunci. Kemudian untuk spionnya ini bisa diatur secara elektrik dan sudah memiliki fitur auto. Terus handle-nya pakai chrome, ada 2 buah cup holder dan door pocket. Ya, masuk ke mobil ini. Nah, duduknya, kursi pengemudi seperti ini ya. Nah, kalau kursi pengemudi ini proper banget nih. Kayaknya pas banget ketika kita duduk terus gerakan. Ya, ini pas ya, nyaman nih. Terus tubuh kita juga nggak tergeser ke sana kemari. Dan kursinya ini wow, memiliki pengatur ketinggian. Nah, ini bisa direndahkan supaya kita merasa lebih seperti naik mobil sedan seperti itu. Dan mobil ini jadi terasa besar banget ketika kita rendahkan kursinya. Ini bisa di reclining dan bisa di sliding maju mundur. Oke. Terus karena ini varian Matic, dia hanya memiliki 2 pedal, tetapi di sini tidak memiliki footrest khusus di sisi sebelah kiri. Oke, nggak masalah. Terus shoot lebih dekat. Di sini kita bisa lihat untuk kisi AC-nya modelnya seperti ini. Kisi AC-nya ini bisa ditutup rapat ya. Terus di sini ini bisa dimanfaatkan sebagai cup holder atau mau naruh barang apa seperti itu, koin dan sebagainya. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan vehicle stability control. Karena ini bukan varian TSS, jadi dia tidak memiliki tombol di sini lagi ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini buat buka kap mesin dan yang di bawah sini untuk buka tangki BBM. Oke. Setirannya sendiri modelnya seperti ini. Nah, dan ketika pintu dibuka, ini indikatornya seperti ini, berwarna merah, atau pintunya tidak rapat seperti itu. Oke, kemudian di sini setirannya ini belum dilapis kulit untuk yang varian Avanza. Ini ada tombol buat MID, trip, terus ini ada klakson. Udah dilengkapi dengan SRS airbag, ada logo Toyota, dan ini ada pengaturan buat mengatur audio dan buat mengatur MID. Terus modelnya seperti ini, mantap ya. Ini setirannya modelnya terbaru, berbeda dengan Avanza yang dulu ya. Dan Avanza sekarang udah dilengkapi dengan tombol start stop engine button, tinggal dipencet saja dan kita bisa lihat nih. Wow, ada animasinya dari Avanza. Terus kalau kita nyalakan, kalau lampu kecilnya dinyalakan, ini akan redup banget malahan. Kalau dimatikan dia akan terang banget seperti ini. Belakangnya warnanya putih, tidak ada warna-warna lain, putih gitu aja. Terus di sini ada indikator disuruh ngisi BBM. Terus ada posisi gigi, ada odometer, dan ada indikator BBM. Dan ada jamnya juga di sini, bagus. Terus ada peringatan pakai seat belt. Di sini untuk speedometer dan ini untuk tachometernya atau RPM kecepatannya.
Oke, kita lihat MID-nya punya fitur apa saja dengan menekan tombol yang ada di sini. Nah, di sini ada average, kemudian ada message, press enter, ada jamnya bagus ya. Terus ada average speed, trip time. Oke, habis itu aja. Kalau kita enter, di sini ada display brightness, time ended, display setting, buzzer. Kita ganti language-nya dulu supaya mudah dipahami. Kita pakai bahasa Indonesia. Yes. Kemudian kita lihat dari awal, yaitu kecerahan layar, waktu dan tanggal, pengaturan layar. Pengaturan layar ada lampu indikator echo, ada reset BBM rata-rata, reset trip A, membuka tampilan, tipe tampilan akhir, standar, sudut kemudi, tipe tampilan jam. Jadi sudut kemudi ini arah rodanya gitu ya. Kemudian di sini ada alarm, terus ada set informasi tanggal, terus ada pengaturan kendaraan, kunci pintu. Nah, di sini fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan. Oke. Kemudian ada wiper. Nih, wipernya intermittent wiper terkait kecepatan kendaraan, terkait parseneling mundur. Bagus ya. Bisa diatur wipernya. Terus ada sinyal belok kedip 3 kali. Oke. Welcome lamp. Welcome lamp setting, room lamp link. Jadi ini bisa dinyalakan atau dimatikan dari sini. Oke, bagus. Kita ke pengaturan perawatan. Di sini pengaturan waktu pemberitahuan ganti oli, bagus ya, diberitahukan. Oke. Kemudian ada perawatan oli. Terus pengaturan default, tidak. Dan bahasa, habis, sudah gitu aja. Oke. Ini posisi giginya di posisi P. Terus kita bisa lihat bagian lampu di sini berbeda dengan Veloz yang udah punya fitur auto, di Avanza belum. Oke, pengaturan lampunya kayak gini. Nah, lampu kecil, lampu utama. Ya, ini untuk sinyal 3 kali. Untuk pindah lajur bisa ya pakai itu. Terus yang ini untuk pengaturan wipernya. Bagian sini ini materialnya dari plastik. Dan ini terpisah ya sama yang ini, kayak nggak menyatu langsung gitu. Terus di sini ada tweeter. Terus ini audionya. Wow, audionya keren, modelnya floating kayak gini. Nih, cakep. Setuju. Nah, di sini ada informasi hari adalah tanggal ganjil 19 Januari. Oke, hari ini padahal bukan 19 Januari ya. Nanti tinggal di setting aja. Terus tampilan di sini ada jam, ada tanggal, kemudian sedang diputar apa seperti itu. Wow, ada tailingnya juga di Avanza, bagus. Ada M Toyota, USB, radio, Bluetooth. Terus ada apa lagi? Kita lihat di menu. Telepon, AV mati, iPod. Udah gitu doang. M Toyota, telepon darurat, dealer Toyota. Dealer Toyota kalau di Banjarmasin. Nah, ini ada Auto 2000 Ahmad Yani Banjarmasin. Fasilitas, alamat, nomor telepon, tinggal cari di sini ya, gampang ya. Oke, kemudian USB radio. Kalau home-nya sendiri adalah itu. Pengaturan, ada pengaturan tampilan, gambar, sistem audio, bilas samping dan tailing. Nah, audionya ini, nah, keren. Ada equalizer grafis, posisi, fader, offset volume dan efek suara. Lengkap. Kemudian apalagi ya, udah habis deh kayak gitu. Dan layarnya ini bisa dimatikan nggak? Karena mengemudi malam hari lebih baik dimatikan. Bisa guys, cakep sekali. Turun ke tengah, di sini ada kisi AC 2 buah, yang mana ini tidak bisa ditutup, tapi bisa diatur arahnya. Ada tombol lampu hazard. Terus di sini, nah ini untuk pengaturan AC-nya sudah digital dan tinggal dipencet aja. Ini untuk kecepatan kipas blowernya. Nah nih. Sedangkan ini untuk suhunya. Nih. Ada max coolnya juga untuk langsung dingin secepat mungkin. Ada AC-nya bisa dimatikan. Terus ini untuk sirkulasi udara ngambil dari luar, bisa dipencet dari sini untuk menutup kalau lampunya nih
menyala, jadi udara luar nggak bisa masuk. Terus di sini ada tombol buat mematikan. Nah sayangnya ini belum punya multi arah ya, jadi cuman arah ke depan saja. Oke, nice lah. Terus di sini ada indikator buat seat belt warning. Jadi yang duduk di kursi baris kedua itu di sini, 3 ini, kursi baris belakang itu yang ini. Sedangkan passenger sebelah kiri itu yang ini akan menyala-nyala. Oke, start stop engine-nya modelnya kayak gini. Nah, kalau di sini kan dia warna hitam ya. Nih. Kalau ini kan glossy nih. Terus yang ini ada motifnya carbon fiber. Terus di sini terdapat power outlet. Power outletnya 2,1 ampere dan USB. Oke, bagus. Kalau USB di audionya sendiri ada di atas sini ya. Nih. Jadi dia langsung dari sini. Terus di sini ada laci kecil bisa buat naruh kunci, dan ini tuas transmisinya. Tuas transmisi untuk mobil Avanza ya. Nah, nih di sini ini kayak karet gitu, enak dipegang. Posisinya parkir, mundur, netral, drive, dan semi manual ya. Jadi bisa diarahkan lah, nanti mau gigi maju, gigi bertambah, atau giginya dikurangi. Jadi seperti pengendari mobil manual ya. Terus di sini udah dilapis kulit. Di sininya pakai silver garnish dari atas ini mengelilingi ke sini. Seperti di Toyota Race ya. Terus di sini ini ada, ini buat naruh apa ya, kayak gini. Kayak kalau dipisah gini kan, kalau buat naruh handphone jadi susah ya. Terus di sini ada 12 volt power outlet, dan ini untuk rem tangannya atau rem parkir. Nah, di sini terdapat ini armrest yang berfungsi juga sebagai, ini dia, kotak penyimpanan konsol tengah, tapi penyimpanannya kecil. Oke, naik ke atas. Di sini terdapat spion tengah yang sudah ada night view, terus lampu baca yang berbeda dengan Veloz. Kalau ini warnanya kuning nyalanya. Terus di sini ada sun visor, tapi tidak ada tempat kartunya. Di sini tidak ada hand grip, memang gitu. Terus di sini belum bisa diatur ketinggiannya. Ya, untuk posisi mengemudinya sendiri seperti ini ya. Nih kayak gini. Nah, ini nyaman nih. Nih. Kemudian kita mau lihat untuk kaca bagian sisi driver ini kan sudah auto. Apakah dia udah auto up and down atau belum? Dia auto down dan auto up, berarti bagus ya, sudah auto up and down. Kemudian setirannya ini, oke, ini bisa diatur, bisa di tilt steering, dan juga bisa di teleskopik. Jadi bisa sangat menyesuaikan dengan bagaimana kalian suka mengemudi seperti itu. Mau yang lebih rendah setirannya atau mau yang lebih tinggi seperti itu. Kalau nya lebih rendah mungkin lebih rileks ya, seperti itu. Kemudian apalagi kursinya sekarang bisa didukung, kita bisa lebih rendah lagi duduknya. Jadi rasanya kayak mengemudi mobil sedan, padahal ini adalah mobil Avanza. Ya, itulah tadi video eksplorasi mobil Toyota All New Avanza yang tahun 2021, yang paling terbaru banget, yang keren banget, yang mana dia tambah panjang, tambah tinggi, tambah keren. Desainnya modelnya seperti ini ya, dan lampu depannya ini udah LED semua kecuali fog lampnya. Buat kalian yang ingin beli mobil ini, silahkan hubungi nomor sales yang ada di deskripsi. Tanyakan aja harga, promo, diskon, apapun yang ingin kalian ketahui dari mobil ini. Mobil ini juga bisa dilakukan test drive di dealer Auto 2000 Ahmad Yani Banjarmasin. Yang di test drive adalah mobil Veloznya ya, Veloz yang paling terbaru. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka, silahkan diklik like dan di-share ke sosial media Anda. Jangan lupa subscribe channel Kola Yusuf apabila belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.